kita buka la syai'uka la kita buka. Kita buka kitabmu ya kitabmu, bukumu ya bukumu, duduk gurumu. Jadi kalau jenengan itu beli buku, beli kitab, terjemahan dan sebagainya, tidak bisa baca dan sebagainya. Kitabmu ya kitabmu, bukumu ya bukumu, itu bukan guru. Syai'uka, gurumu ya gurumu, laki kitabmu bukan kitabmu. Maksudnya bagaimana? Punya kitab sekalipun, sudah bisa baca sekalipun, itu harus digurokne. Tidak bisa, tidak boleh mendalami ilmu agama itu beli kitab terus dipahami sendiri, tidak boleh. Harus digurokne, harus berguru. Apa sih susahnya dengan beli kitab terjemahan? Semua orang bisa. Tidak usah modal. Semuanya kalau punya HP, tinggal nyari di HP, tanya Pak Google, semuanya ada. Tapi HP ini ya HP-mu, bukan gurumu. Artinya bagaimana? Ya harus digurukan. Nah, guru itu harus dilihat mutasil apa enggak. Kenapa? Karena itu menentukan pemahamannya itu benar atau tidak, sambung atau tidak, ada yang mempertanggungjawabkan atau tidak. Apalagi kalau yang kaitannya itu yang bukan yang kelihatan, kaitannya itu yang tidak kelihatan. Jadi kan dapat ijazah dari siapa? Tidak dulu. Mutasil tidak sambung, tidak sampai dengan Rasulullah. Alhamdulillah saya pernah ngaji Sahih Bukhari. Itu sanadnya saya dari Yejohari dari gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, terus naik itu sambung sampai dengan Rasulullah. Alhamdulillah saya punya sanad sambung Sahih Bukhari. Pernah ngaji kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena penting. Kalau ilmu syariat masih ya ibaratnya itu masih penting lah. Contoh yang paling gampang, sering kami contohkannya. Harus berguru, harus ada penjelasan dari guru. Prakteknya bagaimana? Ada hadis jelas, hadisnya jelas, artinya juga jelas. Tapi ketika praktek tidak sesuai dengan yang dimaksud. Karena di hadis di Al-Quran itu banyak sekali antara kata-katanya dengan prakteknya itu beda jauh. Contoh. Ini sering kali. Barang siapa tidak mau merubah nasibnya, maka Allah tidak akan merubah nasib orang itu. Barang siapa suatu kaum itu tidak mau merubah nasibnya, maka Allah tidak akan merubah nasibnya. Itu biasanya itu dipakai, dalil itu biasanya dipakai untuk orang berusaha. Orang itu mau maju apa enggak itu? Orang itu mau berusaha apa tidak? Padahal ayat itu bukan itu maksudnya. Ada daun lagi, sering lagi dipakai bukan hanya orang umum. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lafaz ayatnya itu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu lan utawi fitnah asyaddu iku luwih banget minal qatl tinimbang mati. Jadi sering dipakai ayat ini ketika kita ini ada orang yang difitnah, dia mengeluarkan dalil ini. Sampai mau fitnah saya, orang itu mau fitnah si dia. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu maksud ayat itu, bukan itu. Wal fitnatu, jangan lihat tafsirnya. Wal fitnatu. Jadi kalau ada orang itu, ini bicara apa adanya. Ketika ada orang itu murtad, keluar dari Islam, ya, maka disuruh kembali ke Islam, dinasihati sekali, 2 kali, 3 kali, kok tidak mau, bunuh. Ya.
Jadi kalau disuruh kembali tidak mau, dinasihati tidak mau, berulang-ulang dieksekusi. Tapi bukan individu yang mengeksekusi, itu tidak boleh individu, institusi. Nah, di Indonesia itu permasalahannya itu tidak ada institusi yang bisa mengeksekusi ini. Hukum tidak ada. Ini hukum Al-Quran. Jangan campur aduk ya. Hukum Al-Quran seperti itu. Hukum Al-Quran itu tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu bukan negara Islam, tidak ada produk hukumnya. Ketika ada orang itu keluar dari agama Islam, murtad, dinasihati suruh kembali tidak kembali, ya, maka dieksekusi. Keluar dari Islam, murtad itu fitnah. Itu kalau bahasanya di Al-Quran. Murtad itu adalah fitnah. Fitnah itu, murtad itu lebih berbahaya dibandingkan dibunuh. Lebih baik dibunuh daripada dia tetap murtad. Itu maksudnya. Bukannya orang difitnah tidak melakukan sesuatu dituduh difitnah. Bukan itu. Ayat itu bicaranya itu adalah orang yang keluar dari agama Islam itu kena fitnah, mendapatkan fitnah, dan itu bahaya besar. Lebih baik dibunuh, dipateni daripada dia tetap murtad. Itu masuk ayat itu. Ya. Makanya harus digurukan, harus ditanyakan. Sering kami sampaikan. Abtilu sujudakum, di hadis itu ada dawuh abtilu sujudakum. Abtilu dawa sira kabeh, panjangkanlah sujudakum, sujudmu. Redaksi hadisnya kalau diterjemahkan pun itu bunyinya itu panjangkanlah sujudmu. Akhirnya apa? Karena tidak ditanyakan prakteknya bagaimana, akhirnya motor. Ketika sujud itu motor. Jadi dipanjangkan. Jadi motor lah. Jadi kalau menurunkan tangan itu 2 kali. Kalau sekali itu tidak bisa motor, kan? Terus pindah lagi. Kalau langsung dipanjangkan itu tidak bisa, sulit. Jadi 2 kali baru motor. Ingat model. Imam langsung bisa. Jadi 2 kali. Kalau jadinya motor, kalau langsung sulit. Jadi 2 kali biasanya prakteknya motor. Saya cuma mikir itu kalau area itu terbatas, apa bisa dipraktekkan? Jadi motornya akhirnya nambah yang depan. Atau yang di shop yang kedua itu nanti ya kalau sholat sendiri pas seperti ini enak, prakteknya enak. Tapi ketika sholat berjamaah motor, akhirnya apa? Nyundul kancanya. Loh, padahal maksudnya hadis itu bukan seperti itu. Bukan badannya yang sing dipanjangkan, sing dimotor itu bukan awalnya, tapi waktunya, masanya dilama. Kalau sujud yang lama, maksudnya prakteknya seperti itu, bukan motor. Nah yang seperti itu harus. Makanya harus ada gurunya itu agar supaya tidak fahamnya itu salah atau salah faham. Ya. Kalau sudah salah faham, nah repot itu, angel, sangel. Sanad yang mutasil itu diibaratkan begini. Ini ibaratnya adalah Rasulullah. Ini hadis qudsi. Rasulullah ini di sini. Ini malaikat Jibril, Allah. Rasulullah saja itu berguru pada malaikat Jibril. Pentingnya sanad yang mutasil itu, ini kita dijunjung. Pentingnya sanad mutasil ini sambung sampai dengan Rasulullah. Ketika kita ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kita ini lagi mengkoreksi
mengoreksikan. Ketika kita ini memanggil Rasulullah itu getar. Ketika di bawah yang digetarkan, yang atas ikut getar goyang. Kenapa? Karena sambung. Setelah kita Rasulullah guru-guru. Karena ini sambung kita dengan guru kita dengan gurunya dan seterusnya sampai pada Rasulullah. Ketika ini digerakkan yang bawah, yang atas ikut bergerak. Ini pentingnya sanad yang mutasil. Tapi kalau sanadnya di tengah-tengah ini putus, maka ini tidak bisa gerak. Kenapa? Karena putus. Nah, kalau masalah amaliyah dohir itu masih kalau masalah pun itu tidak penting lah. Contoh seperti ketika sujud itu modal, itu masih sholatnya itu masih sah, masih ada. Tapi kalau yang kaitannya dengan spiritual yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, ini bahaya. Ketika orang itu memasuki alam spiritual, masuk, terus nanti itu dia ini akan memasuki alam ini dan seterusnya. Kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada guide-nya, tidak ada yang menjaga, ini bahaya. Makanya kita harus punya guru itu kenapa? Ketika kita mendirikan, itu ada yang dampingi, ada yang membimbing, ada yang menjaga. Kalau umpamanya kesasar, itu dibelokkan. Ini pentingnya adanya guru. Makanya amalan apapun yang dohir ataupun yang batin, jenengan harus punya sanad. Kita ini harus punya sanad, harus punya guru. Hatta sampai moco tahlil itu. Tahlil tiap hari yang kita baca setiap malam Jumat itu kita lakukan, itu harus punya sanad. Kenapa? Karena penting. Kenapa? Kita melakukan sesuatu itu katanya siapa? Menurut siapa? Ikut siapa? Kalau ini sanadnya itu nyambung, ini mempertanggungjawabkan, guru-guru ini mempertanggungjawabkan, Rasulullah itu mempertanggungjawabkan kepada Allah. Tapi kalau tidak punya guru, tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Nanti ketika bisa dibela oleh guru-guru kita, yusarul mar'u ma'aman ahabba, dibela oleh guru-guru kita. Ya Allah, malaikat jelas sepuluh lah, semua model yang apa semuanya ikhlas. Untuk angin, jenang aku ini lah. Ini untung-untungan ini, untung-untungan ini. Anda salah-salah itu wajar lah. Betul usah terlalu detail kali sama aku loh itu. Akan dibela oleh guru-guru kita. Ada yang bela, tapi kalau tidak punya guru, sama yang kami ditanya dari siapa? Yo, siapa benar ya guys? Misalkan kita ya sudah ada yang membela. Ini pentingnya kita ini sanad itu, ilmu kita ini harus ada ijazahnya, harus sambung sinambung sampai dengan Rasulullah. Ya. Nah ini ada hadisnya itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang dawuh Allah, bukan Rasulullah. Jadi ada dua. Ada hadis nabawi, berarti yang dawuh itu adalah Rasulullah. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang dawuh Allah melalui Rasulullah. Cirinya kalau hadis qudsi mesti Rasulullah itu dawuhnya itu qala Allah, qala azza wa jalla, qala Allah ta'ala. Bukan beliau yang dawuh, tapi qala Allah ta'ala, qala azza wa jalla. Baru isinya pembicaraan. Itu cirinya hadis qudsi. Ya, langsung dari Allah. Ini ada hadis qudsi. Yang mau disampaikan oleh musannaf ini adalah hadis qudsi. Qala Allah ta'ala fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ini ciri-cirinya hadis qudsi. Qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku sendiri, ya Allah, az-zulma, melakukan hal yang zalim, menyakiti hambanya, menyakiti orang lain. Diharamkan ala nafsi, diharamkan untuk diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan
haram itu bainakum, di antara kalian itu tidak boleh melakukan zalim. Fala tazalamu, jangan kalian itu zalim terhadap orang lain. Ya kan? Allah itu kan dawuh. Allah dawuh itu di antara dawuhnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ciri khasnya Allah itu kalau mau memerintah sesuatu, sebelum Allah memerintahkan dilakoni di sini. Itu cirinya Allah. Allah itu kalau mau melarang sesuatu itu diberlakukan untuk dirinya sendiri dulu, baru kepada makhluk lain, kepada orang lain. Makanya kita ini harus mengikuti adat istiadatnya Allah, kebiasaannya Allah itu kalau mau melakukan memerintahkan sesuatu mesti melakukan di sini. Kalau melarang sesuatu, beliau ini yang pertama kali mempraktekkan. Makanya beliau kali dengan itu jangan melarang anak-anak kita itu tidak boleh rokok, jangan merokok. Bapak itu dulu itu betul cocok nih. Jangan mainan HP, bapak tidak pernah ketinggalan HP. Kalau mau memerintahkan melarang anak kita, awali dari diri kita. Ku anfusakum baru wa ahlikum. Nah, itu prakteknya. Makanya, maaf saya sendiri kan, saya bilang ke teman ke Ustaz Fakir, ternyata tidak usah dibilangi, tidak usah ditutupi, ternyata sudah prakteknya itu ikuti. Anak saya yang kecil, saya kemana-mana itu saya bawa tas. Anak saya itu kemana-mana sekarang bawa tas. Saya kemana-mana bawa HP. Kemana-mana saya bawa, bukan ini satu, tiga. Boleh-boleh, kamu bawa HP. Jadi kemana-mana itu pasti bawa rokok. Anak saya itu tak perhatikan. Jadi ada pensil panjangnya segini, ada plastik ini. Jadi kemana-mana itu dibawa. Kalau saya itu merokok, dia kemana juga pensil itu. Astagfirullah. Saya tidak pernah ngajari, saya tidak pernah nyuruh. Saya lihat anak saya itu menirukan apa yang saya lakukan. Saya mau melarang, saya masih melakukan kok melarang. Kalau saya sudah tidak melakukan, baru boleh melarang. Cirinya Allah itu kalau mau memerintahkan umatnya, umat manusia bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Sebelum perintah, innallaha wa malaikatahu. Innallah, Allah dulu. Setelah Allah, karena dilihat Allah itu bersolawat kepada Rasulullah, terus malaikat itu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah itu bersolawat, malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah, maka kalian kalau memang orang beriman, itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Memang zaman ini dua lama, zaman tua. Jadi ada satu sisi itu ada perintahnya Allah, satu sisi ada larangan manusia. Allah merintahkan kita ini untuk bersolawat. Ada manusia kok solawat, jangan idolakan, jangan memutuskan, jangan mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Allah merintahkan solawat, ada manusia yang melarang untuk bersolawat. Tinggal pilih, dengan dari Allah atau mengikuti manusia. Tinggal pilih. Pengajian itu sudah jelas. Allah itu mengharamkan kepada zatnya sendiri. Dan ya Allah, aku mengharamkan kepada diriku sendiri untuk melakukan zalim. Allah itu tidak akan mendolimi hambanya, tidak akan. Kenapa? Karena haram bagi Allah itu mendolimi hambanya. Nabi Musa itu diwatuli sama rakyatnya, kaum
taklid bertahun-tahun tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan jamaahnya, murid-muridnya di lapangan untuk sholat minta hujan, doa minta hujan. Turun malaikat Jibril, Musa doa sampai mengeluarkan air mata darah, tidak bakalan turun hujan. Loh kenapa? Ini yang doain malaikat Nabi Musa, bukan manusia kan? Nabi Musa tidak bakalan turun. Loh kenapa? Karena di antara umat, di antara orang yang hadir ini ada yang pernah rasa-rasa. Akhirnya apa? Diumumkan. Saya tahu rasani kalau sampai lo dua, betul? Saya tahu rasa-rasa kalau sampai lo ngaji, mereka. Nah kalau modelnya yang cocok, ini guys, awalnya kesel banget oleh lo ngaji tepat malah, pulang malah. Kalau dari kita cocok, nggak itu bayar. Dah kayaknya begini. Ada satu orang negatif. Akhirnya apa namanya? Kenapa tidak turun? Karena di antara orang yang hadir di malam itu ada yang rasa-rasa. Tanya Nabi Musa, ya Allah, siapa orangnya yang pernah rasa-rasanya suka rasa siapa di antara orang yang hadir? Tanya, Nabi Musa kan nggak tahu siapa orangnya, orang banyak. Tanya kalau siapa? Loh, Musa, lek aku duduk ini, sopo sing ngerasa berarti apa ngerasani? Ya, Musa dongo sampai keluar mata air mata darah, tidak akan turun hujan. Kenapa? Karena di antara orang yang hadir itu ada yang suka rasa-rasa, yang seneng rasa-rasa. Nabi Musa tanya, cinta ya Allah, orang yang suka rasa-rasa itu dia atau dia? Loh, tak duduk nih Musa, berarti aku ngerasani. Padahal aku melarang untuk ngerasani. Loh kok aku ngerasani? Nah, kan gak tepat ya. Tidak tahu. Sekolahnya dewe. Hanya diumumkan. Sing mau tahu ngerasani keluar dari area jangan ikut menajak. Karena pernah, cinta sih buat nanti ngerasani. Model itu kali ini siapa ini? Seumur hidup tidak pernah ngerasani. Semuanya pernah. Sing tahu ngerasani, matu tuh ngomong salah, kasar lo ngaji. Sak sing pengaruh dia, mutu misalnya. Kan gitu terus. Saya juga pernah ngerasani. Siapa orangnya? Sampai pada akhirnya itu semuanya itu pergi, tinggal satu orang. Berdasarkan Nabi Musa, Cak, kok sampai tak juga kok? Kayak jadi tak tahu rasanya. Bila orang enggak Nabi, sampai lu kecil ini. Pulau itu adalah yang saya itu jelek-jeleknya orang. Saya itu dosa, saya itu banyak sekali. Bukan hanya kerajaan, semua dosa sudah pernah saya lakukan. Saya itu jelek-jeleknya orang. Saya berharap, saya itu ikut doa dengan jenengan. Saya itu minta ampun kepada Allah. Saya akui semua dosa-dosa saya. Akhirnya apa? Oleh Nabi Musa, ya wes memang ini akan disampaikan seperti itu, dia sudah apa boleh ikut. Akhirnya tangan belum turun langsung turun hujan. Jadi ada orang memang dia itu ahli maksiat, tapi dia mau mengakui, mau minta maaf kepada Allah, maka diterima doanya, diterima taubatnya oleh Allah. Allah melarang untuk merasani, Allah sendiri tidak mau merasani. Itu ciri khasnya Allah, adab istiadat dari Allah. Tidak boleh, dolim itu tidak boleh. Allah juga tidak akan melakukan kezaliman terhadap siapapun. Kalau adalah maka jangan dolim, jangan menyakiti orang lain, siapapun, hatta kafir. Di sini disebutkan. Makanya Allah Tuhan ala fil syai'in wa ja'alu bainakum muharraman az-zulmu dzulmatun yauman qiyamati.
fi kulli qabdin rutubatin ajrun wal qabdur rutubati tasmiru qabdul kafir wa qabdul muslim. Ada hadis lanjutannya nanti. Jadi dolim itu menjadikan nanti kita itu jadi peteng yang akhirat. Barang siapa yang melakukan kedoliman, barang siapa yang mendolimi orang lain, maka nanti dadeknya peteng di akhirat. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita itu tidak boleh menyakiti orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh disakiti. Satu misal. Kita ada orang satu misal itu membohongi orang non-muslim. Kalau orang muslim lain tidak pusing apa-apa, pusing aja non-muslim aja. Akhirnya hidupnya itu ngapusi dok. Tapi yang disasar minum non-muslim. Alah, orang lain, orang sipil. Misalnya kasih dibayar, benar-benar. Hati-hati kalau ya Rasulullah, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, langsung tembus hadapan Allah. Jadi kalau ada orang itu menzalimi kepada siapapun, muslim dan muslim, iman dan iman, kok sampai orang yang dizalimi itu angkat tangan, minta, tak terima ya Allah. Terima langsung, tidak ada hijab, langsung dijawab oleh Allah dan tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya kita ini jangan mendolimi, jangan menyakiti orang lain. Kita itu jadi orang itu harus itu tepat sirong dikepak minta awake dhewe. Nek dikepuk, nek awake dhewe dikepuk wong niku lama dia pun dikepuk yang itu. Nek dijiwik niku lho ya coba aja jiwik wong iya. Dan seterusnya. Belum lagi kalau sampai ini angkat tangan. Kalau sampai ini terus angkat tangan, sudah habis kita. Makanya saya itu sering menyampaikan ke teman-teman itu. Kalau ada orang itu bangkrut, kalau ada orang itu bangkrut, ya. Terus dia ini ingin bangkit. Akhirnya apa? Umrah, haji. Tujuannya apa? Pengen doa di sana di Ka'bah sana di Mekah. Di sana itu sakit capek, ngomong api langsung wujud, ngomong yang jelek langsung wujud di Ka'bah itu. Area Masjidil Haram. Makanya mungkin kalau kayak haji ini, kalau kayak haji ini bisa haji dan umrah. Kalau sampai kita ini bisa haji umroh, kalau sudah masuk di daerah itu, di tanah alam itu, jangan ngomong sembarangan, usahakan ngomong yang baik-baik. Kenapa? Ucapan yang baik langsung wujud, ucapan yang jelek juga langsung wujud. Doa di depannya Ka'bah sudah sehari semalam tidak putus, tidak bakal diijabah oleh Allah. Kalau ada sangkut pautnya dengan manusia, dia bangkrutnya itu karena ada sangkut pautnya, pernah ngakuisi orang, selama belum dibayar itu tidak bakalan diijabah oleh Allah. Sing sakti, sing hebat yang doa, yang mujabah tempatnya itu, doa itu apa, tempat itu tempat yang ramah. Kurang ramah bagaimana? Di Masjidil Haram, kurang ramah bagaimana? Tidak akan diijabah oleh Allah gara-gara ada sangkut pautnya dengan manusia. Tidak bakalan bisa bangkit lagi selama belum diselesaikan yang kaitannya dengan manusia. Makanya usahakan jangan menzalimi siapapun, sampai pada orang kafir sekalipun. Bisa jadi orang yang disakiti itu tidak berani membalas, tapi tenang. Bisa jadi dia ini tidak berontak, tapi di waktu sendiri dia ini berontak kepada Allah, nuntut kepada Allah. Ya Allah, saya tidak terima. Baik Tuhan, saya tidak terima saya beginikan oleh Tuhan. Saya tidak terima. Saya minta keadilan. Diadili oleh Allah seketika itu. Makanya harus hati-hati, termasuk kepada orang kafir sekalipun.
pun insya Allah nanti disambung di pertemuan yang datang, menyambung PR yang beberapa waktu lalu yang terjawab, bagaimana hukumnya sholatnya, puasanya orang yang ada di kutub utara, di kutub selatan, yang tidak pernah muncul matahari. Katanya kalau sholat itu ada waktunya mengikuti pergerakan matahari. Puasa juga begitu, tidak boleh makan minum itu kalau sudah mulai terbit, mulai muncul benang putih membentang dari utara ke selatan, itu tidak boleh makan. Benang putih itu adalah fajar, sotik, benang putih. Bahasa Al-Quran itu benang putih. Maksudnya itu adalah ketika matahari itu jauh dari permukaan bumi, itu sinarnya itu ke atas. Karena sinarnya ke atas itu dinamakan fajar kadib. Tambah dekat dengan permukaan, sinar ini membias, nyebar itu kelihatan. Kalau dilihat di timur itu kelihatan putih seperti pedang, seperti benang yang dibentangkan dari utara ke selatan. Ini namanya, bahasa Al-Quran itu adalah munculnya benang putih. Maksudnya itu munculnya matahari. Fajar dan fajarnya ini dinamakan fajar sodik. Nah, yang jadi patokan itu terbenam matahari, nggak boleh makan. Nanti tenggelamnya matahari baru boleh makan. Patokannya matahari. Ini bagaimana kalau daerah itu tidak pernah muncul matahari, bagaimana? Maka sholat dan puasanya orang di daerah itu mengikuti daerah terdekat wilayah orang itu yang normal. Negara mana yang mendekati, yang suasananya itu normal, itu yang dijadikan patokan, bukan di tempat itu, bukan di kutub itu. Jadi harus mengetahui wilayah yang terdekat itu jadwal puasanya seperti apa, jadwal sholatnya seperti apa. Itu yang dijadikan patokan, bukan di daerah tersebut. Ada pertanyaan? Ada berapa? Awalan, akhiran, mohon maaf atas kata tidak ada yang mohon maaf ya. Selanjutnya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.